Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiko dari Komisariat STIT Pasuruan akan menjelaskan tentang Pancakopri. Dan adapun di dalam Pancakopri ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama tentang emansipasi wanita, yang kedua tentang etika wanita Islam, yang ketiga tentang watak PMI Putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi, dan yang keempat tentang partisipasi PMI Putri terhadap event-event organisasi. Akan tetapi, pada kali ini saya akan membahas poin pertama tentang emansipasi wanita. Sebelum jauh pembahasan ini, apa sih emansipasi wanita itu? Apa ya? Nah, emansipasi wanita yaitu memberikan suatu hak dan kesempatan kepada wanita sederajat atau setingkat dengan laki-laki. Emansipasi wanita merupakan sebuah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. R.A. Kartini ini ayahnya seorang bangsawan yang juga menjabat sebagai Bupati Jepara. Sementara ibunya merupakan anak seorang guru agama di Teluk Kawur, Kota Jepara. Ibunda Kartini bukan keturunan bangsawan, melainkan rakyat biasa. Hal ini tentu menjadi masalah bagi keluarga Kartini, sebab pada zaman itu peraturan kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati menikah dengan seorang bangsawan. Sedangkan seorang rakyat jelantah atau rakyat biasa itu harus menikah dengan rakyat jelantah itu sendiri. Nah, ketika R.A. Kartini ini menginjak pada masa remaja, R.A. Kartini ini mempunyai banyak kontak dengan orang-orang terpelajar dan aktif berhubungan dengan teman-temannya di Belanda. R.A. Kartini ini juga suka membaca koran atau majalah dan buku-buku Eropa lainnya, terutama buku-buku tentang kemajuan perempuan. Dari kebiasaan membaca itu, R.A. Kartini mempunyai daya ketertarikan untuk mencari pemahaman yang luas tentang sains dan budaya. Dari situlah Kartini mulai menyadari bahwa dibandingkan dengan negara lain, terutama Eropa, rekan senegaranya sangat tertinggal. Sejak saat itu, beliau mulai memberikan perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita dengan membandingkan antara wanita Eropa dan pribumi. R.A. Kartini ini menceritakan banyak keluhan tentang kondisi perempuan pribumi, betapa budaya Jawa yang menghambat kemajuan perempuan pribumi saat itu, seperti tidak bisa belajar, terus mengasingkan diri dalam jangka waktu tertentu, dan adanya adat istiadat yang membatasi kebebasan perempuan. Dan ia juga mengungkapkan banyak kendala yang dihadapi dalam memajukan perempuan pribumi ini, khususnya di wilayah Jawa. Selain itu, Kartini juga menuliskan makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan tentang peri kemanusiaan dan nasionalisme. Pemikiran Kartini mengenai emansipasi wanita ini atau kesetaraan wanita pribumi dianggap hal baru yang bisa mengubah pandangan masyarakat. Nah, R.A. Kartini ini mempunyai kumpulan tulisan yang sudah diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Dari tulisan itu berhasil mengubah pola pikir masyarakat, terutama kaum Belanda terhadap wanita pribumi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dari PAI Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang citra diri Kopri. Kopri adalah kependekan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Kopri sebagai sebuah organisasi adalah hal yang sangat penting untuk melihat berbagai persoalan dan bagaimana bersikap untuk diterapkan di dalam pola keorganisasian. Di
dalam sebuah organisasi pergerakan seperti Kopri sebagai wadah perempuan butuh sebuah paradigma sebagai kebijakan di dalam membangun pemikiran dan cara memandang persoalan baik internal maupun eksternal. Berbasiskan mahasiswa dan Islam, maka corak pikir Kopri tidak dapat dilepaskan dan pemikiran kemahasiswaan dapat diartikan sebagai anggota Kopri yang memiliki pemahaman karakteristik kritis terhadap berbagai macam persoalan dan selalu dibuktikan dalam bentuk action-action yang berapi-api. Sedangkan keislaman Kopri merupakan perwujudan dari pikiran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ciri dari masyarakat dengan latar NU. Kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan Kopri tersebut dapat dipahami bahwa sebagai mahasiswa Islam di Indonesia memiliki cara pandang yang kritis dan empirik dengan berlandaskan Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi bagian dan menyatu dengan wawasan kebangsaan dalam pergerakan sosial politiknya. Kopri lebih memilih gerakan kultural melalui program penyadaran dan pemberdayaan Kopri. Sebagai komunitas kemahasiswaan menjadikan dirinya sebagai sentra dan simpul jaringan intelektual di kalangan NU. Sebagai kaum terpelajar yang berkewajiban menginformasikan pikiran dan tenaga dan gagasan diimplementasikan di masyarakat secara gradual dan berkelanjutan. Pemberdayaan kader Kopri nantinya diharapkan segala ruang yang membutuhkan skill individu maupun organisasi di berbagai bidang, contohnya untuk menempatkan diri di lembaga pemerintahan, di perusahaan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sofyan. Saya dari Prodi PAI Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di Indonesia. Di dalam hukum Islam di Indonesia, kita tidak bisa menerapkan hukum Islam sepenuhnya di negara ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini tidak hanya beragama Islam saja, tetapi kita masih bisa menerapkan nilai-nilai hukum Islam tersebut ke dalam undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya saja undang-undang tentang pernikahan, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang umroh dan haji. Itu diambil dari nilai-nilai yang ada dalam Islam. Nah, kenapa kita kok tidak bisa menerapkan hukum Islam sepenuhnya di dalam negara kita Indonesia ini? Karena yang pertama ya, karena tidak hanya agama Islam saja, ada banyak agama lain seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Selain itu, di Indonesia juga mempunyai suku dan bangsa yang sangat banyak, sehingga kita tidak bisa menerapkan hukum Islam di negara ini. Karena apa? Jika kita memaksa untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia secara sepenuhnya, maka yang akan terjadi hanyalah ada kekacauan saja. Kenapa kok bisa? Ya karena mereka pasti gak terima. Kita tidak bisa menghormati agama dan kepercayaan dari agama lain, budaya dari agama lain, serta suku dari daerah lain. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa, tetapi kita masih bisa menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan undang-undangan. Nah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Leli Emilia Putri dari Angkatan 2019 di Komisariat STIT Pasuruan. Nah, di sini saya akan mereview kembali tentang fikih perempuan. Di sini itu dijelaskan bahwa kodratnya wanita itu seperti apa, dan memang perempuan itu menuntut di kesetaraan gender, menuntut untuk sama dengan laki-laki. Namun, nyatanya tidak semua harus disamaratakan, karena kembali lagi bahwa yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu laki-laki, yaitu ayah ataupun suami. Jadi perempuan itu harus patuh dan menghormati seorang laki-laki. Selanjutnya membahas tentang pekerjaan perempuan. Perempuan itu ingin bekerja ya, nggak mungkin hanya di rumah saja. Namun dalam Islam sangat dianjurkan
untuk wanita di rumah saja. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan oleh ayat, yang mana ayatnya itu mengatakan, dan tinggallah kamu di rumah-rumahmu. Al-Ahzab ayat 33. Akan tetapi dalam Islam tidak bersikap keras untuk menyuruh perempuan dalam rumah saja. Ada kalanya perempuan itu juga perlu keluar, misal seperti tidak ada yang menanggungnya, atau suaminya itu dalam bekerja tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, itu wanita bisa bekerja. Atau suaminya lagi sakit dan ada penghambat dari keluarganya tersebut yang menganjurkan dia untuk bekerja di luar. Ada 4 istilah perempuan dalam Al-Quran. Yang pertama itu An-Nisa, yang mana kata An-Nisa ini ditujukan pada perempuan dari lahir ataupun sudah dewasa, itu sudah menggunakan kata An-Nisa. Tapi dalam Al-Quran itu kata An-Nisa biasanya itu merujuk pada istri. Dan yang kedua ada Al-Untha, yang mana Al-Untha ini menjelaskan tentang perempuan dalam segi biologisnya, bahwa perempuan itu orangnya bersikap lemah lembut, gampang baper, atau apapun itu yang menjelaskan bahwa dirinya itu adalah perempuan. Nah, itu disebutkan dalam istilah An-Untha. Dan yang ketiga ada Al-Mar'ah. Dan di istilah ini Al-Mar'ah itu ditunjukkan kepada perempuan yang sudah mempunyai suami. Dan yang keempat ada Al-Um, yang mana perempuan itu sebagai ibu, yang mana ibu itu yang mengajari, yang mendidik. Itu dalam istilah dalam Al-Quran itu istilahnya perempuan Al-Um. Perkenalkan, nama saya Fida Putri Dewi dari PAI Angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi strategi pengembangan diri. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, tentunya kita harus memiliki bekal dalam mengembangkan strategi pengembangan diri ini. Bekal yang harus kita siapkan yakni yang pertama, kita harus memahami lebih dalam lagi siapa diri kita ini. Dan yang kedua, kita memahami kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kita sendiri. Dan yang ketiga yakni open-minded untuk saran dan kritik yang diberikan kepada kita dari orang lain. Dan yang terakhir, yang paling terpenting yakni tidak takut untuk melakukan hal baru. Jika keempat hal itu kita sudah mematangkan, tentunya tidak sulit lagi kita untuk melangkah lebih dalam lagi untuk mengembangkan diri kita. Jadi, adapun langkah-langkah yang efektif untuk mengembangkan diri ini, kita menggunakan teori analisis SWOT. Tentunya tidak asing lagi dengan materi ini. Yang dari SWOT ini terdapat 4 kata. Singkatan 4 kata. Yang pertama yakni strength, kekuatan. Kekuatan yang terdapat dalam diri kita sendiri. Kita harus memahaminya. Dan yang kedua yakni weakness atau kelemahan. Jika seseorang mempunyai kelebihan, tentunya orang tersebut memiliki kelemahan. Tidak ada kelebihan jika tidak ada kekurangan. Itu sifatnya sudah paten. Jadi, tentunya jika ada kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi jika kita telah memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita, tentunya kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yakni opportunity, yakni peluang. Peluang yang ada ketika kita memiliki suatu kelebihan dan kekurangan tersebut, peluang yang harus kita ambil itu apa? Jadi kita harus memikirkan ketika kelemahan dan kelebihan ini sudah ketemu, sudah kita ketahui, sudah kita pahami, tentunya untuk mencari peluang kita itu tidak sulit. Dan yang terakhir yakni weakness, ancaman. Ketika semua kelemahan ini sudah kita ketahui, kelemahan apa saja yang kita miliki, dan kita melakukan suatu hal, tentunya kita memiliki ancaman. Dan kita tidak boleh terlena dalam ancaman itu. Kita harus
mencari solusi agar kita tidak terlalu terlena dengan ancaman yang masuk kepada diri kita ketika kita mengeluarkan atau melakukan strategi pengembangan diri ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.